Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan-rekan mahasiswa. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Oke, kembali kita masuk ke dalam sesi awal perkuliahan kita, yaitu sosiologi politik. Mengapa penting atau apa sih manfaat kita belajar terkait dengan sosiologi politik ini? Yang pertama, kita dapat melihat dari manfaat teoritis yang pertama sebagai pengembangan ilmu sosial kita. Terus yang kedua itu terbangunnya wawasan dan pemahaman teoritik terkait dengan sosiologi politik itu sendiri. Terus yang ketiga, kita bisa atau teman-teman mahasiswa bisa menganalisa berbagai fenomena empiris yang terjadi dalam kerangka perubahan politik lokal maupun secara global. Terus yang kedua itu apa sih manfaat praktis rekan-rekan mahasiswa itu mempelajari sosiologi politik? Yang pertama, bisa membangun pola penyelesaian masalah-masalah sosial politik baik pada level masyarakat maupun pada level negara itu sendiri. Oke rekan-rekan semua, selanjutnya sebelum kita masuk atau mengulas lebih dalam terkait dengan mata kuliah sosiologi politik ini, alangkah lebih baiknya kita bisa memahami atau mengerti pengertian dari sosiologi politik ini, karena kita berangkat dari dua disiplin ilmu yang berbeda, yaitu sosiologi dan politik. Selanjutnya, dari pengertian sosiologi itu sendiri, di mana sosiologi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu socius dan logos. Apabila kita indonesiakan, socius itu bisa diartikan sebagai kawan, dan logos itu adalah ilmu pengetahuan. Perlu diketahui teman-teman bahwa di sini sosiologi itu memiliki definisi yang bervariatif. Di antaranya secara epistemologis, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang orang atau masyarakat. Terus selanjutnya itu sosiologi itu bisa didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat secara sistematis, di mana di situ ada perilaku atau perilaku sosial, dan di mana ada masyarakat tentu ada kelompok sosial. Selanjutnya, sosiologi itu berfokus pada pengaruh hubungan sosial terhadap munculnya sikap dan perilaku orang lain, serta bagaimana perubahan yang terjadi pada masyarakat itu. Perlu diketahui bahwa dalam mempengaruhi seseorang itu sudah masuk ke dalam bentuk sikap atau perilaku. Dalam hal ini, tanda kutip, kita belum bisa mengatakan bahwa orang itu sudah berinteraksi ketika seseorang belum mempunyai respon terhadap orang yang akan dituju. Ini masuk ke dalam interaksi sosial. Umpamanya seseorang atau si A itu melempar sesuatu. Katakanlah si A ini melempar batu ke si B. Nah, ketika si B ini mempunyai respon dari apa yang dilemparkan oleh si A ini, sudah masuk ke dalam kategori interaksi sosial. Nah, berbeda halnya ketika si A ini yang melempar batu kepada si B itu, sementara si B ini tidak merespon apa yang dilempar oleh si A. Nah, ini masuk ke dalam kasus bahwa interaksi itu belum terbangun.
Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam definisi politik itu sendiri, di mana kata politik itu berasal juga dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang apabila kita artikan ke dalam bahasa Indonesia adalah pemerintahan negara. Di sini juga kita bisa meminjam definisi-definisi dari beberapa ahli, di antaranya ada David Easton, di mana dia mengartikan bahwa politik adalah pola-pola kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Selanjutnya di sini ada J. Behrens, di mana beliau mendefinisikan politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara dan tugas-tugasnya, yang dimana itu adalah merupakan bagian dari masyarakat. Selanjutnya juga bisa kita ambil dari Harold D. Lewis dan E. Kaplan. Di sini mereka mengartikan bahwa politik adalah siapa yang mendapatkan apa dan kapan dan bagaimana. Jadi berdasarkan definisi-definisi yang sudah kita jelaskan di awal tadi, maka kita dapat mengartikan atau dapat memasukkan konsep-konsep pokok dari ilmu politik itu sendiri. Di antaranya ada pembagian alokasi, terus ada kekuasaan, kewenangan, pengambilan keputusan, kehidupan publik, konflik dan resolusi. Terus di situ ada pemerintahan dan negara itu sendiri.